Bismillah. Bagaimana kabarnya hamba-hamba Allah? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Brotherhood forever. Forever brotherhood. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang kembali dipertemukan di Clubhouse PBMC Astu Kencana. Semoga tempat ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan upaya kita mengistiqomahi kuliah malam di tempat ini di Clubhouse, semoga menjadikan jalan kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kelak Allah meridhoi dan menerima semua amal baik kita, dan kembali kita dipertemukan di dalam surga bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya dan semua keturunan kita sampai hari kiamat. Semoga mereka selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Malam ini kita akan berbincang sesuai dengan tema anniversary DBMC yang ke-37 dengan tema Rhythm of the Road. Nah, Rhythm of the Road itu ritme jalan atau gemak jalan atau sensasi sebuah jalan, baik jalan yang ditempuh secara jasadiah atau konteksnya dalam bentuk ruhaniyah. Cuma bedanya kalau jasadiah itu perjalanannya fisik, ukurannya kilometer, mungkin mile, untuk mencapai sebuah tujuan. Tapi kalau perjalanan spiritual itu tidak berbicara kilometer, tidak berbicara tentang mile, tapi bicara tentang kedekatan kepada Sang Kholik, yakni Allah Subhanahu wa taala. Walaupun fisik nama teu ka mana-mana. Gitu. Orang tua kita dulu berbilang, naon cenah lempang dinu cicing. Gitu. Ngalampah tapi teu ngalengkah. Itu spiritual mah. Tapi dah moal mungkin jelema cicing terus. Gitu. Ini mah pan ngising-ngising memang ngalengkah meureun ka WC nah tempat. Betul ya? Nggak mungkin gitu. Tetapi patokannya, ukurannya bukan jalan. Cek. Cek, wah gitu tah. Sip Pak. Tadi mah sigara jero cai. Cek, tah kaplas kieu. Oh, saya judulan itu. Hitam. Abdurrahman. Jadi kalau kita translate sejenak, yang pertama tadi apa tuh? Gema jalan. Dua, alunan jalan. Atau ritme jalan.
4 sensasi jalan. Nah, ini kalau kita alih bahasa. Jadi kemana arah yang dimaksud tergantung konteks kita mau bicara apa. Mau bicara perjalanan fisik, mau bicara perjalanan psikis, mau bicara perjalanan jasadiah, mau bicara perjalanan ruhaniah, tergantung. Nah, Pak Weli pernah pakai motor paling jauh kemana Pak Weli? Magetan itu di mana? Jawa Timur. Ketika Pak Weli berjalan, berarti Anda disebut si pejalan. Nah, ada nggak sensasi saat di perjalanan? Ada ya, itulah rhythm of the road. Apakah ada gema? Ada? Nah, jadi gema tuh orang suara knalpot lah gitu. Nah, itu gema jalan. Ritme, kadang ngagas, kadang ngerem, kadang gaspol, kadang ngalauna, itu ritme itu bicara frekuensi itu. Sama siapa Pak Weli ke sana? Rombongan ninja. Rombongan kakak. Ngebonceng tuh. Awewe. Ah, itu sensasi jalan itu. Gitu. Di dalam kota ya. Ngerti nggak? Jadi perjalanan itu punya sensasi sendiri. Beda saat kita berjalan sendirian, jeung saat ngabonceng dengan orang yang tersayang. Beda itu. Beda nggak? Beda. Nah, yang saya garis bawahi malam ini, yang ini nih. Sensasi jalan artinya sensasi kesan si pejalan saat menempuh sebuah perjalanan yang berdampak kepada sebuah pengalaman spiritual. Nah, pengalaman. Karena pastinya beda orang yang berpengalaman dengan orang yang kurang pengalaman, terlebih tidak pengalaman. Pasti beda. Benar nggak? Tingkat percaya diri yang pengalaman dan tidak pengalaman sama atau beda? Beda. Orang yang pengalaman itu biasanya percaya dirinya tinggi. Kenapa? Ya pengalaman. Dibilang apa ada pengalaman? Percaya diri penting. Percaya diri itu penting, tetapi yang lebih penting itu adalah sadar diri. Sadar diri bahwa kita berjalan di sini itu tidak akan lama. Sadar diri bahwa kita di sini, perjalanan kita ini bukan perjalanan yang sebenarnya, tetapi kita sedang menuju kepada tempat yang sebenarnya. Nah, yang tidak ada tempat lagi selain sorga dan neraka, dan itulah tempat manusia yang sebenarnya. Nah, jadi sebahagia-bahagia manusia di sini di dunia, ingat ini bukan sorga. Pasti sebahagia apapun ada di sini akan datang duka dan derita pasti. Aktivitasnya kan menyenangkan, mapijai kan, makan menyenangkan kan, tapi bersamaan hilangnya helm, derita itu kan. Karena yang dimakan bukan hidangan surga gitu loh.
Betapapun sesulit apapun kita di sini, tenang aja, ini bukan neraka kok. Tetapi sensasi ini mau menjadi neraka dan surga itu pilihan kita sendiri. Duduk di sini mau dibuat senang atau tidak menyenangkan itu terserah Anda itu. Tempat ini ya begini. Ya ini faktanya kita begini, karpet merah dengan secangkir kopi, hidangan gorengan, ya udah itu. Tapi persoalan mau menjadikan sebab bahagia atau tidak itu pilihanmu sendiri. Nah, jelas. Nah, kayak saudara Nabi Muhammad. Contoh, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada Nabi Muhammad SAW bahwa kita di sini sedang berjalan kepada sebuah muara jalan, atau tujuan dari perjalanan itu yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika berjalan, si pejalan dihadapkan dengan dua jalan. Masing-masing ada akhir jalannya, ada ujung jalan. Yang pertama oleh Allah dinamai dengan sabili togut, jalan togut. Yang kedua sebut sabirilah, jalannya Allah. Nah, togut ini muaranya neraka. Sabirilah muaranya sorga. Nah, sehingga Allah berfirman, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain. Dan kami telah membentangkan dua jalan. Yang satu dinamai sabiri togut, yang kedua sabirillah. Sabiri togut sudah tahu. Surat 4 ayat 76. Oh, Mang Udo katanya, Mang Udo, dia Mang Udo. Haji Udo dia. Ada sebelah kita CNN. Di malam ini pun saya pakai pecinya Ali Khomeini ya. Ali Khomeini. Sebagai dukungan kepada kita. Belum dulu tuh semalam kepada paling betul nak betul lah sedekap. Itu dia itu. Dia. Awas kena kopi. Awas raunan. Cok, buka An-Nisa ayat 76.
tes. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taguti faqatilu awliya asyaitan inna kaida syaitani kana dha'ifa. Orang-orang yang beriman mereka berperang di jalan Allah dan orang-orang yang kafir berperang di jalan Togut. Maka perangilah kawan-kawan setan itu karena sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Surah Nabi Muhammad. Jadi ada dua kelompok besar seningan. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Orang-orang yang beriman mereka terus-menerus berperang di jalan Allah. Walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut. Dan orang-orang yang kafir yang menutup dirinya dari kebenaran yang datang dari Tuhannya yang disampaikan oleh para nabi, mereka berperang pula di jalan tagut. Faqatilu awliya asyaitan, maka perangilah kawan-kawan setan itu karena sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Nah, ini materi kita malam ini tidak bicara setan-setan yang di luar kita, tetapi ini setan-setan yang berada di dalam diri kita. Nah, karena setan itu mengalir di dalam darah kita. Majrodam mengalir dalam aliran darah sampai dia selalu berbisik ke dalam dada manusia agar kita mengikuti ajakannya itu. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang selalu berbisik di dalam dada manusia agar manusia menyimpang dari sabilillah, agar berjalan kepada sabili tagut. Kuncinya, apakah jalan yang ditempuh oleh kita itu sabili tagut atau sabilillah? Maka kuncinya itu si pejalan harus selalu sadar. Yang pertama, sadar itu bermakna ilmu. Sadar itu bermakna tahu. Sadar itu bermakna paham. Jadi orang yang berjalan tanpa dasar ilmu dan tidak tahu arah jalan yang dituju, maka diduga mereka orang yang tidak paham. Dan orang yang tidak paham berarti mereka orang yang dia berjalan tetapi itu tidak sadar. Yang itu sering kali diulang-ulang dalam Al-Quran. Mereka orang-orang yang menyimpang tetapi mereka tidak sadar. Gitu. Ya. Karena sadar dalam pemahaman kita nu kasurupan. Alhamdulillah gak sadar ya namanya gitu. Mereka kasurupan tadi gitu. Jadi tersadar gitu, mabok gitu. Itu juga sama, tapi itu yang dimaknai jasadiah eta mah. Gitu. Tapi ini kesadaran yang dimaknai ruhaniyah ini. Gitu. Sama atau beda? Beda.
Tadi kan jalan orang-orang yang beriman. Ini jalan Allah itu ditempuh si pejalan itu orang-orang beriman. Nah, kita diajari tentang rukun iman yang jumlahnya ada 6. 1, iman kepada Allah. 2, iman kepada para malaikat. 3, iman kepada rasul-rasul Allah. 4, iman kepada kitab-kitab Allah. 5, iman kepada hari akhir. 6, dan qadar. Nah, rukun iman yang 6 itu kelirunya hampir kebanyakan kita terhenti dihafal. Tapi kalau ditanya, apakah kamu sudah menempuh perjalanan iman dari mulai objek rukun iman yang pertama sampai ke 6, apakah kamu sudah menjalani itu? Kalau menjalani rukun iman itu disadari, maka iman itu akan dirasakan oleh si pemilik, oleh jiwa orang itu begitu punya sensasi, begitu indah, begitu menakjubkan, bahkan hidup yang dijalaninya walaupun sama kita di karpetan merah, tapi rasanya beda itu. Kenapa? Karena dia menempuh perjalanan itu. Dia hadir dalam kesadaran bahwa objek iman yang 6 itu selalu menyertainya. Kita lihat tuh dari pertama Allah selalu bersama kita. Yang kedua, malaikat pun selalu bersama kita. Yang ketiga, Rasul pun itu selalu bersama kita. Yang keempat, kita pun selalu bersama kita. Hari akhir pun selalu bersama kita. Bahkan qada qadar pun selalu melekat dalam perjalanan. Itu jika kamu sadar. Berarti lamun apa? Lamun boga ilmuna, lamun paham, teu paham kan bersama kumaha. Bersama teh kan kudu pagigir-gigir orang makan gitu. Iya lain jasadiah kan ada cukuran ieu. Itu. Bahkan saya berjalan tadi dari Cileunyi ke tempat ini itu tidak sekedar dibersamai oleh Allah, oleh para malaikat, aku dibersamai oleh kedua orang tuaku. Loh, bukannya orang tua telah meninggal, telah meninggalkan dunia, tetapi dia hidup dalam kesadaranku. Sebutnya ingat. Tak ingat teh bersama. Jelas. Ingat mantan jeung mantan berarti dirinya teh barengan jalan teh. Emut we. Keur dicaringin tilu dahar sangu bareng. Itu bersama itu, Bro. Nah. Maka Al-Quran seringkali memberikan gambaran keadaan orang beriman itu selalu diberitakan bergembira. Karena perjalanan yang ditempuh, walaupun dulu orang-orang yang hidup pada masa Nabi itu hanya padang pasir dan gunung-gunung batu, tetapi jiwa mereka bahagia, bergembira. Kenapa? Karena mereka hidup dengan sadar dibersamai oleh Tuhannya.
Walaupun kita hidup di kota Bandung dengan jalan-jalan aspal, hot mix, tetapi kalaupun sekalipun naik motor yang bagus, kalau tidak dibersamai dengan Tuhannya, perjalanannya tidak akan punya sensasi yang indah. Yang muncul sensasi-sensasi yang boleh jadi isyarat yang ditempuh perjalanan setan. Bertemu dengan kesombongan, bertemu dengan keakuan, bertemu dengan kelengahan, bertemu dengan sesuatu yang menjadikan sebab terpalingkan di jalan Allah, maka itu sabili tagut, jalan yang menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka orang-orang yang berjalan di jalan Allah itu mereka bergembira dan jiwa mereka diliputi dengan cinta. Ya, semoga Allah menganugerahkan cinta ke dalam jiwa kita. Yang pertama, Allah tanamkan semua kepada cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, cinta kepada Al-Quran, cinta kepada orang tua, cinta kepada keluarga, cinta kepada anak dan istri, cinta kepada orang tua dan mertua, cinta kepada kerabat, kepada saudara, kepada sahabat, gitu. Dan bahkan cinta kepada istri muda. Jangan lupakan itu, supaya hidup Anda semakin punya sensasi. Betul gak Pak Jerry itu? Sensasinya pasti beda itu. Gitu. Nah, kalau kita bertanya, silakan jawab dengan dirimu sendiri, jawab dengan hati sanubarimu sendiri. Pengalaman gak kamu berjalan bersama Allah? Sebetulnya Allah selalu bersamamu, tapi sadarkah itu? Kalau kita mengalami perjalanan bersama Allah, pasti punya sensasi, dan Anda pun akan mudah mengatakannya. Kenapa? Karena Anda mengalami langsung. Pernahkah kita berjalan di muka bumi, walaupun dengan sepeda motor atau dengan sepeda, bahkan dengan jalan kaki sekalipun, kesadaranmu dibersamai malaikat? Gimana sensasinya? Gimana perasaanmu? Apa efek yang kamu rasakan? Pernahkah kita berjalan dengan kesadaran bahwa kita dibersamai Muhammad Rasulullah SAW? Bagaimana perasaanmu? Gimana sensasinya? Apa yang terjadi dalam dirimu? Setelah itu apa dampaknya? Karena perjalanan itu berdampak sebuah kisah, baik jasadiah atau rohaniah. Datang. Ingat tadinya sebah olot itu bahasa ngetrel di Lembah Muning. Oh bener, ingat tuh bahwa bahasa di bahasa labu teh. Tapi ini pada tiba-tiba eta datang gadis desa, eta dongkap mau cai. Eta teh malaikat, eta jelema tuh. Di leuweung yang rame gitu. Pasti ada cerita. Sehingga Allah mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang beriman, kamu jangan mengatakan sesuatu yang kamu tidak alami. Kita kan sudah mengadakan, sering berkata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Benar menyaksikan tidak kamu sebetulnya?
Jangan mengatakan menyaksikan padahal kamu tidak. Artinya orang yang menyaksikan dan tidak menyaksikan itu akan beda keadaannya. Yang menyaksikan Allah pasti dia orang yang baik. Dan pasti orang itu akan menebar cinta. Bukan kebencian. Bukan keburukan. Terlebih berbuat kerusakan. Sehingga muara mereka pun surga tuh. Muara togut neraka. Kita mendapat informasi di dalam Al-Quran bahwa penghuni surga itu wajahnya cemerut. Sementara penghuni surga wajahnya diliputi dengan riang gembira. Nah, pertanyaan amun rek riang gembira atau cemerut, nah aku di neraka cemerutnya. Apakah riang gembira teh urang teh rek nemuan ke di surga wae? Hah? Ini yang lu bisa. Jadi itu mau walau alam. Pernah menjalani hidup berjalan dengan riang gembira? Pada saat sama robah jadi kucem. Berarti pindah arah itu teh. Cuma orang teh sadar. Itu sok samarukna hidup di dalam dunia teh nyahukur hidup padahal menempuh sebuah tujuan yang besar, yakni Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka saya ingin mengatakan kepada teman-teman, janganlah kita berpikir atau memikirkan sesuatu yang di luar kendalimu. Maka jiwamu akan capek dan lelah. Tapi manfaatkan apa yang Allah kehendaki, kebebasan terhadap dirimu. Apa itu? Kendalikan akal dan perasaanmu. Kendalikan dirimu. Karena selain dirimu, kamu tidak bisa mengendalikannya. Apakah kita bisa mengendalikan lajur nuklir Iran? Tidak bisa. Bisa mengendalikan eta rudal balistik. Paling rudal di WC. Bom keresek. Kita tidak bisa mengendalikan gejolak amarah Donald Trump. Kita tak bisa mengendalikan gejolak yang ada dalam jiwa seorang presiden Iran. Saatnya Ali Khomeini. Ayo di grup. Sok buka grup. Ayo di grup kita Ali Khomeini kusai saya asupin ke grup. Sama Ali mana eta karena Ali Khomeini. Itu sok bisa kuku mama dapri we. Cik Mang Ali tong waka main nuklir lah gitu. Kan mun Israel di nuklir eta radiasina bisa bedang ka Gaza eta teh nempel. Gitu. Tong tarik teuing gitu biasa we standar we gitu. Bom keresek we gitu. Bisa ngadat pan geus murka teh ya aing nuklir sakalian ieu. Lumayan gitu. Aing geus amak teh aja lah masuk ke halaman berenang. Gitu. Ya ada jalmi mah geus nekat mah poe. Nah, saya ulangi lagi. Sudah sampai berita kabar tentang rukun Islam, rukun iman. Nah, apakah Anda mengalaminya langsung? Menyaksikan hadirnya Allah dalam hidup kita. Dia mengabarkan dia maha dekat, bahkan lebih dekat daripada urat nadimu. Nahnu aqrabu gitu. Ilahi min habli warid. Nah. Jadi kalau itu tidak dicari
kesadaran frekuensi bahwa benar apa yang dikabarkan Al-Quran, maka sayang sekali sensasi itu tidak akan kita dapatkan. Sehingga jiwa tetap dirundung dengan kebingungan-kebingungan. Nah, terus, ya. Rukun iman bersama iman kepada Allah. 2, malaikat. 3, Rasul. 4, kitab-kitab. 5, akhir. 6, nah, kota-kota. Akan dapat terdeteksi orang itu bersama Allah atau tidak saat datang takdir. Gitu. Ketika datang takdir, sesuatu yang tidak disukai, disitulah akan kelihatan jalan mana yang kita tempuh. Sabilillahkah atau sabilit togut? Keur berjalan tiba-tiba digupayan ku awe gelis. Teu diacing. So. Panggarokeun abi ateul. So kumaha? Eta takdir lain. Takdir. Gitu. Jadi bedanya kalau jalan-jalan jasadiyah, jalan-jalan dunia, jalan raya, lamun aya hambatan perboden, berarti itu menang asup, gitu kan? Gak boleh masuk. Tapi kalau jalan ruhaniyah, beda. Hambatan itu justru akan bertemu jalan yang baru. Gak akan putus-putus. Paham gak? Benar paham gak nih? Gimana paham? Gimana? Contoh ya. Tadi keur berjalan, rek berjalan depan kudu lelumpangan di ruhaniyah mah. Keur cicing di tempat gawe atau ke dimanapun aya awe gelis ngajak mengekspresikan cinta satu malam. Aku mencintaimu tapi malam ini aja gitu. Datang ke Gatot tah. Nah, eta Pak Gatot teh bertemu dengan jalan sabar gitu. Atau jalan kafir. Eta. Gitu maksudnya itu. Jadi kalau bertemu dengan jalan sabar dikumahakeun tah? Ditolak. Gitu. Dengan cara yang baik gitu. Mohon maaf teh gitu. Mbak, maafkan aku ya, aku seorang hamba Allah. Emang aku bukan. Aku juga sama hamba Allah juga. Berarti sama-sama hamba Allah dong. Please deh, malam ini aja gitu. Gerak. Sedang berjalan lagi, bertemu orang yang memuji. Pujian itu apa tuh? Rintangan jalan. Tetapi kalau dia sadar, dia akan menemukan jalan yang berikutnya dengan bersabar, tidak larut dengan pujian itu. Terus dia berjalan lagi, bertemu dengan orang yang mencaci maki, orang yang menghina, orang yang memfitnah, orang yang membuli. Maka kalau betul jalanmu jalan Allah, maka hinaan, cacian itu akan bertemu dengan jalan berikutnya. Dia lewati dengan kesabaran dan reaksinya sama antara dipuji dan dicaci maki. Nah, kenapa sama? Karena kesadarannya bukan dirinya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sarua. Tak eta teh hese. Dipuji jeung dihina rasana sarua. Namun sarua teh teu asup pada nafsuna.
Amun beda kene, nah orang langsung tadi. Sehingga pengalaman spiritualnya tentang Allah dan Rasulnya karek ecek. Karek cek beja, belum pengalaman pribadi. Belum kesadaran betul-betul aku bersama Allah. Belum pada sebuah kesadaran puncak bahwa aku dibersamai Rasulullah. Bahwa aku berpegang teguh pada kitab Al-Quran. Bahwa saya percaya adanya hari kiamat. Dan aku beriman kepada qada baik dan buruk. Nah, maka kita mengenal dengan hari akhir. Ya. Bahkan Al-Quran mengatakan orang-orang bertakwa itu wabil akhirati hum yuqinun. Nah, cenah mereka orang-orang yang terkait hari akhir sangat meyakini. Naon akhir teh? Akhir teh naon? Batas, ujung. Kalau sebut ujung, ujung apa? Ya. Kan di akhirat juga berjalan juga. Alam barca berarti ujung bukan? Bukan, masih berjalan di alam mahsyar nanti. Jadi akhir yang dimaksud di sini Quran itu ujung sebab. Sebutnya akibat. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhir itu akan lebih baik daripada awal. Ini ayat kepada Nabi. Kenapa Allah mengatakan begitu pada Nabi Muhammad SAW? Karena Nabi Muhammad SAW orang yang baik, terpuji. Orang yang terpuji pasti perbuatannya baik. Orang yang konsisten berbuat baik, akibatnya pun pasti gitu. Jadi kalau dalam hidupmu menemukan hal-hal yang menurutmu buruk, jangan salahkan siapapun. Itu hukum karma, itu sebab yang kamu buat. Di waktu lalu, datanglah akibat ayeuna. Tah, kemarin Pak Haji PJ main thread. Naon sebabna tuang naon? Piriwil dituang ngeranya nama ya Allah. Aduh. Bogor cau tuang itu. Gitu loh. So, siapa yang badannya sakit saat ini itu buah dari sebab yang dikerjakannya bertahun-tahun di masa lalu. Jadi hukum ini mau mengingkari. Tapi seringkali kita terjebak dengan situasi takdir yang tidak kita harapkan. Contoh, orang kan dia berkumpul ya berjamaah. Eureun hiji WCS. Ngaruh dah, lamun can lempeng mah. Aing euy setan teu datang aing hoream. Mah ini lagi eueuh kan, mah teu. Geus aing opore heula. Gitu. Enak ceha tuh, oh ceha, kotek Bang Didik, Bang Didik mau hoream ya. Sama Bang Didik mah langsung ngupat gitu kan. Berarti Bang Didik masih berpengaruh tuh. Gitu. Jelas. Jadi untuk konsisten berbuat baik istiqomah teh itu mudah atau tidak? Tergantung pikiran Anda. Kalau pikiran Anda mengatakan sulit, maka jadinya sulit. Kalau pikiran Anda mengatakan mudah, maka semua akan berubah menjadi mudah. Kenapa mudah? Kan Allah bersamamu. Kalau kita hidup sadar bersama Allah, gak ada yang sulit. Kalau kita betul hidup bersama Allah, gak ada yang tidak mungkin.
Semuanya mungkin dan dapat dicapai. Tapi kalau kamu sadari dengan dirimu, ya kamu terbatas. Jelas sampai sini? Nah, jadi lamun menemukan tuh aing hidup kieu wae, ciri kamu tidak bareng sama Allah. Sigana mama mah mungkin budak teh kuliah aing boro-boro muliakeun budak urang ada resep teh sore. Ki kondisina mah geus we usaha rek menuju bangkrut lah segala mah mungkin. Nah, kamu berjalan bukan dengan Allah, tapi dengan usahamu itu. Hati-hati, yang selain Allah bisa jadi Tuhan. Hati-hati. Mata la ilaha il. Nah, kita lihat ayatnya. Oke. Udah mulai panas mesin kita nih. Aduh. Coba buka nih surat Hud. Kita mulai dari ayat 13. Coba dong dari 12 dulu dong. Ada nggak? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fala'allaka tarikum بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. Allah. 17. Maka boleh jadi engkau Nabi Muhammad SAW hendak meninggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan kepadamu dan dadamu sempit karenanya. Karena mereka akan mengatakan, mengapa tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan atau datang bersamanya malaikat? Sungguh engkau hanyalah seorang pemberi peringatan dan Allah pemelihara segala sesuatu. Jadi Nabi Muhammad SAW menyampaikan Al-Quran itu, Nabi Muhammad sadar betul bahwa itu bukan mimpi. Itu kenyataan, itu fakta yang dialami oleh Nabi Muhammad. Tentang Jibrilnya, tentang datangnya nafsu, tentang datangnya wahyu. Tapi saat disampaikan pada orang-orang yang tidak mengalami, akhirnya yang tidak mengalami itu ngomong yang enggak. Cik mana malaikatnya? Tuh, ya. Kurang oke. Nabi wae hampir tinggalkan wahyu. Kunaon nu di alaman ku manehna didongengkeun ka jelema teu ngalaman. Cek anu ngalaman salat mah, salat teh nikmat. Aya nu salat tapi tidak punya pengalaman batin. Ribu nu aya. Mana tidak mengalami. Tapi udah ngalaksanakeun. Heueuh jasad hungkuruhna henteu. Salat itu kegiatan ruh. Jasad itu ekspresi agar terlihat oleh orang. Supaya bertanya, kegiatan apa itu? Sholat. Apa itu sholat? Menghubungkan dengan Allah. Supaya apa? Akhirnya orang itu diharapkan melihat bukti. Wajahmu bahagia. Karena jelema mau ningali bahagia sok aya ngilu. Mang asa senang wae hirup. Nya orang mah tuh di sini senang sana senang.
Nah, da bareng jeung Allah. Oh gitu. Allah teh saha? Kan jadi pertanyaan tuh. Dia pun ingin mengalami seperti orang itu. Tapi ku sabab elma hampir kebanyakan kariruh teh, jadinya hoream gitu teh. Sehingga terhenti di sholat, dan selain itu puasa, zakat dan haji sekedar perjalanan jasadiah, bukan ruhaniah. Oh, jadi itu. Maka boleh jadi engkau Muhammad hendak meninggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan kepadamu dan dadamu sempit karenanya. Kenapa sempit? Karena saat Nabi menyampaikan dituduh Nabi berbohong. Bohong di mah diajar ke orang ajam gitu. Orang ajam teh orang Arab Badui. Itu bukan mau dari Tuhanmu, kamu belajar pasti dari orang pedalaman tentang syair-syair itu. Bahkan mereka itu ketika Nabi menyampaikan, mengapa tidak diturunkan kekayaan? Nah, lamun ente bener Rasul Allah, nah teu beunghar. Siga ucapan jelema ayeuna, lah jang naon salat teu beunghar. Aya nu gitu. Pernah ngalaman gitu. Ngaruh gitu. Jadi nu dimaksudnya akibatnya teh hayang sugih gitu. Isuk-isuk loba nu nagih. Tuh. Kamu mengatakan bahwa Quran itu datang dari wahyu dari Allah melalui para malaikat. Mana malaikatnya? Bingung menjawab lagi so. Terus kat datang. Emang kat datang dong gitu. Ya baru yang ningali udah gitu kan. Kan tuh bisa. Sungguh engkau hanya seorang pemberi peringatan dan Allah Maha memelihara segala sesuatu. Oke, terus sih. Sampai situ paham? Terasa? Sensasinya Quran terasa enggak? Nah, Anda bersama Quran tuh. Jadi bersama itu kudu apal, tapi sadar. Gitu. Itu namanya sudah. Aya sensasi. Sensasi itu merubah keadaan. Yang tadinya memukul jadi merangkul. Yang tadinya membenci menjadi menyayangi. Gitu. Ngan nu pukul saya tong lain-lain. Yang tadinya bermusuhan jadi menjalin persaudaraan gitu. Yang tadinya dendam jadi memaafkan. Saya kasih tahu nih, siapa yang kekeh wae nyimpen dendam, pek wae tak ada pilihan sorangan. Dan rasakan satu waktu akibatnya, lambung akan kena itu. Ginjal akan kena itu. Akan bermasalah dengan usus buntukmu itu. Akibatnya aya itu. Bahkan ngarusak karena awak sorangan. Karena itu shadaqallahul azim, orang yang berbuat zalim itu sebetulnya dia telah berbuat kerusakan terhadap dirinya sendiri. Strukturnya akan roboh, pemikirannya akan roboh, jiwanya akan roboh, fisiknya pun akan roboh. Terus, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Am yakuluna iftarah qul fa'tu bi'ashri suwarim mithlihi muftariyatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin. Bahkan mereka mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah membuat Al-Qur'an itu. Katakanlah, kalau demikian datangkanlah 10 surat semisal dengannya Al-Qur'an yang dibuat-buat
Dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Allah mengabulkan tidak kemauan orang-orang musyrikin untuk mendatangkan kekayaan dan malaikat? Tidak dikabulkan. Tetapi malah muncul tantangan. Ketika Nabi dituduh membuat-buat Al-Quran, maka katakanlah, kalau saya bisa membuat, berarti kamu pun juga bisa. Kenapa? Kita satu level manusia. Kalau saya bisa, kamu juga bisa. Tetapi datangkanlah 10 surah semisal dengan Al-Quran yang dibuat-buat, dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah jika kamu memang benar. Apa yang benar? Tuduhanmu itu benar, bahwa Quran buatan Muhammad Rasulullah SAW, pasti kamu bisa buat. Ternyata nggak 15 abad, boro-boro 10 surat, surat ke udah becus. Sastrawan setiap masa berganti, makin canggih. Bahasa semakin mudah sekarang. Tapi nu bisa nyeun Quran, walaupun sapondok-pondok siga surat Al-Kautsar nganti 2 ayat. Udah bisa. Gitu. Terus Fa illam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi'ilmillahi wa alla ilaha illa huwa fahal antum muslimun. Maka jika mereka tidak memenuhi tantanganmu, maka katakanlah, ketahuilah bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah, dan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Maka maukah kamu berserah diri masuk Islam? Mau tidak berserah diri? Jadi berserah diri itu buktinya lewat apa? Lewat takdir yang Allah tetapkan. Lamun orang cara berserah diri, jika kita belum berserah diri, maka jiwa kita, emosi kita ada penolakan atas apa yang ditakdirkan. Nah, itu ciri orang can sejalan jeung Allah, can radhiyallahu anhum waradu an. Karena kita masih mengedepankan nafsu kita, yang kita harapkan, bukan yang Allah inginkan. Artinya dia tanpa sadar masih merasa lebih tahu daripada Allah. Seakan-akan Allah salah dengan ini. Nah, sakit ya Allah. Oh, jadi orang itu salah gitu. Kan kering ya. Cek Allah teh bener. Abi nu lepat punya gitu atuh. Pamun lepat ke patuker ieu mah takdirna beda. Halo, nah, tapi Allah memberi tawaran tuh di ayat 15. Nah, setelah datang petunjuk, apakah mau berserah diri mengikuti itu jalannya Allah fisabilillah, ataukah kekeh rek jalan togut wae? Nah, maka Allah memberikan tawaran tuh. Mangkana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia, yakni sesuatu yang sementara, dunia atau sementara, kayak sementara, miskin sementara, bagus kaya atau miskin, tergantung pikiranmu. Kaya ya begitu, miskin begitu, sedua-duanya juga sama. Apa yang sama? Sementara kok. Tapi nilai substansinya itu bukan dari faktanya, tapi bagaimana cara pandangmu itu. Maka yang di luar kita, mah orang tuh bisa ngatur sebenarnya.
Kita hanya bisa mengendalikan yang di dalam diri kita. Orang memuji, mau mencaci maki, itu bukan urusan kita. Orang mau memberi kebaikan, keburukan, bukan urusan kita. Tapi urusan kita itu yang dalam kuasamu, yang dalam kendalimu. Naon cenah? Perasaan jeung pikiran. Kamu yang kendalikan. Pengendalina dinamai akal, dan akal inilah sumber yang membuat sebab seseorang bisa tegak dalam beragama. Maka kata Nabi, ad-dinu liman aqlalahu, tidak ada agama bagi yang tidak berakal. Maka nu gelo mah teu wajib salat. Maka lamun embung salat heug atuh gerak. Itu wajib ibadah gitu mah. Namun sebab dawa akalna. Gitu. Jadi akal dan pemikiran itu beda, hati-hati. Gitu. Nah, itu barang siapa menghendaki kehidupan dunia sesuatu yang sementara dan perhiasannya, maka dia naon cenah, kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Wahum fiha la yubkhasun, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Nah, sigana nih ngelihat ieu mah urang tidak termasuk sigana urang ieu. Nah, dasar aing kelek soalnya urang. Bersyukur urang teu kaasup ieu berarti. Berarti apa jadi? Soalnya orang teu meunang gitu. Hayang itu teu karaih, hayang teu karaih. Oh lain ieu. Ridho ente. Berarti naon maksudnya? Kamu sebetulnya mau menuju ridho Allah atau murka Allah? Geus bener mau dibikeun ngan kadangkala terganggu jaringanana naon? Ku cara pandang urang anu can tegak. Itu. Ya, cara pandang urang anu can lempeng, masih kene ada sandaran-sandaran keterikatan kepada yang selain Allah, can total. Terus afamang kana ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar, itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Siapa yang mengikatkan diri dengan dunia, jangankan kelak setelah alam ini hancur, di sini pun hal-hal yang menyenangkan itu akan menjadi neraka di sini pun. Itu saat barang yang dicintainya dicuri orang, terbakar. Saat martabatnya yang dia bina, yang dia bangun, ternyata dihina orang, terbakar. Ketika gitu, apa yang dia cintai, ada yang merusak orang, terbakar. Itu. Jadi si api itu hal-hal yang akan menjadi api, jangankan di sana, di sini pun akan terjadi itu. Gitu. Maka kata Imam Al-Ghazali, gejolak buruk dalam jiwamu manusia itu, itulah gambaran neraka. Ada damai panas. Gitu. Nah, kenapa? Karena nafsunya nafsu marah. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar, itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka, dan sia-sialah di sana apa yang mereka usahakan dunia, dan terhapuslah apa yang mereka kerjakan. Nah, rugi nggak ini? Rugi. Nah, sekarang 17 nih. Oh, 17. Baca dong, silakan dong. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman kana ala bayyinatin min rabbih wa yatluhu syahidun minhu wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmah
ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi minal ahzabi fannaru maw'iduh fala taqu fi miryatin minhu innahul haqqu min rabbika walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Maka apakah orang-orang kafir itu sama dengan orang yang sudah mempunyai bukti yang nyata Al-Quran dari Tuhannya dan diikuti oleh saksi darinya, dan sebelumnya sudah ada pula kitab Musa yang menjadi pedoman dan rahmat. Mereka beriman kepadanya Al-Quran. Barang siapa mengingkarinya Al-Quran di antara kelompok-kelompok orang Quraisy, maka nerakalah tempat yang diancamkan baginya. Karena itu janganlah engkau ragu terhadap Al-Quran. Sungguh Al-Quran itu benar-benar dari Tuhanmu, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Oke, brotherhood forever. Coba lihat nih, ini pelan-pelan nih. Afa man kana ala bayyinatin min rabbih wa yatsluhu syahidun minhu wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahmah. Maka apakah orang-orang yang kafir itu sama dengan orang yang sudah membawa bukti yang nyata dari Tuhannya dan diikuti dari saksi darinya? Jadi tidak akan sama orang walaupun dua-duanya sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Si A mah nyaksian, si B mah henteu, ukur ngomong ngungkul, beda eta hasil lagi. Sebab menyaksikan dan sebab tidak menyaksikan akibatnya akan beda. Tuh. Akhir itu bukan ujung yang nggak ada akhirnya, tapi sebab akan menjadi akibat, akibat menjadi sebab baru mengakibatkan akibat baru lagi, terus begitu. Orang yang menyaksikan kehadiran Allah dalam dirinya, dalam hidupnya, dan itu benar, dia berkata Allah selalu bersamaku. Dia berani mengatakan itu dengan bukti-bukti selama hidupnya tidak pernah terpancing sehingga terpalingkan dari jalan-jalan Allah. Buat istiqomah teh ya, tabah teh ya, sabar teh ya, syukur teh ya. Dan orang-orang tidak akan keberatan karena betul-betul melihat orang yang bersama Allah, kira-kira dalam kesadaran bersama Allah itu mengakibatkan jiwa orang itu kuat atau lemah? Mun urang ningali diri urang, ari urang jiwa urang kuat atau lemah. Itulah keadaanmu. Orang-orang yang bersama Allah, yang bersaksi dan dia betul menyaksikan kebesaran Allah, keagungan Allah, mengakibatkan orang itu jiwanya tenang toriwa. Sok jawab dari Jumatan, isuk Jumatan mah. Tenang toriwa. Lamun jiwa orang riwah berarti orang teh geus ngomong nyaksikeun padahal can nyaksikeun. Orang teh geus salat tapi sebetulnya belum membangun mendirikan salat. Orang teh geus puasa tapi can beunang karena intisari puasa. Bahkan geus ka haji tapi can paham karena subtasina haji. Jadi we hajina 2 kali, haji tapi gejul. Muncul lagu haji gejul. Itu. Naon cenah? Inditi imah ngomong sholawatan, inditi imah ngomong pengajian, inditi imah ngomong ya rek yasinan,
Padahal mah ngadon bobogohan, ini ti imah ngomong gitu. Eta haji gejul. Hari ini ti imah ngomong reka pengajian. Gitu. Reka kuliah malam di Clubhouse Brotherhood. Padahal mangkir. Di peci bodas padahal. Eta haji anu can haji eta teh sebenarnya mah. Epek kapanggihpan Pak Haji boga nu ngora, Bu Haji jangar kacida, Pak Haji boga nu ngora, Bu Haji gelo kacida. Halo. Aduh Pak Haji, Pak Haji. Jadi ka Makkah teh ngan ningali Ka'bah teu panggih jeung nu boga Ka'bah. Maka Allah ingatkan man fal ya'budu rabbahadzal. Sembahlah yang punya rumah, bukan sembah rumahnya. Gitu. Nah, karena Allah Maha Ghaib, maka itu menjadi objek jiwa, objek mata hati. Nah, lamun benang eta konsekuensi atau benang frekuensina nyambung resonansina, maka muncul getaran-getaran dalam diri. Tuh. Getaran apa cenah? Ketenangan. Tuh, apakah sama orang-orang yang tidak menyaksikan dengan orang yang membawa bukti yang nyata? Tuh. Dan diikuti oleh saksi darinya sebelumnya sudah ada pula kitab Musa yang menjadi pedoman dan rahmat. Mereka beriman kepadanya. Barang siapa mengingkarinya di antara kelompok-kelompok siapapun kelompok itu pada masa itu orang-orang Quraisy dan kini siapapun, maka nerakalah tempat yang diancamkan baginya. Karena itu janganlah kau ragu dengan Al-Quran. Sungguh Al-Quran benar-benar dari Tuhanmu, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Oh. Lamun beriman mah sadar Quran teh nu urang. Lamun sadar Quran teh nu urang, ieu teh barang anu paling mahal di alam dunia. Kabeh di dunia mah taneuh anu dimodifikasi ku ilmu. Tah motor taneuh. Bangunan taneuh. Kabeh oge. Benar tak? Nah, saya nonton tadi tentang kumasih bom nuklir teh. Ternyata kan nuklir itu kan dari himpunan atom. Atom teh ada di antara kita nih, di antara tengah kita nih. Lalu tipis. Eta kecil tapi punya kekuatan besar. Cara ngumpulkeun teh salah satunya pembakaran teh uranium. Tak uranium segede kieu sebesar jari orang dewasa, itu kekuatannya sama dengan 800 kg batu bara. Sama dengan kekuatannya bahan bakar dari minyak sampai 650 liter. Sedikit daya ledak nanti. Lamun weli boga bensin 650 liter nggak beledug. Jika kumaha tak akibatnya. Sedikit uranium. Jadi mun 2 kieu, mun 3 kieu, lamun segede sukuna Mang Nur, kapayang kan? Karek segede kieu, komo lamun sebesar kotoran orang dewasa. Eta ngobledugna luar biasa. Oke, yo nuklir teh, disebut bom atom teh. Pada atom teh unsur yang paling kecil. Tapi mun ngahiji eta kekuatan besar. Siga urang mun lemah pan aya leutik sorangan mah lobahan jadi kuat seperti gambaran lidi. Leungeun urang we kitu hiji mah mau bisa ngopi. Kumaha ya? Perlu bantuan lain. Teu.
Salam Nabi Muhammad. Nih. Ini ayat 18 nih. Ini intisari ayat ini. Wa man azlamu mimman iftara 'alallahi kadziba. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-ngadakan sesuatu kebohongan terhadap Allah. Ketika kita berkata asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, sebetulnya dia tidak bersaksi, maka dia dinilai telah membohongi Allah. Dan ucapan itu akan membuat jiwanya bukan terang tetapi gelap. Jiwa yang gelap akan terpancar, ekspresi di wajahnya pun isyarat gelap. Bingung gelap bukan? Gelap, marah. Gelap, benci. Gelap, susah. Gelap, lelah. Gelap. Putus asa, gelap. Bosan, gelap. Galau, gelap. Makanya simbolnya di Garut gunung gelap. Tahu nggak gelap? Saya agak berdebar baca ayat ini. Ini saya nemuin ayat tadi subuh ini. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah? Betulkah salatku menyembah Allah? Betulkah rumah tanggaku demi karena Allah? Betulkah kau mencintai anak istrimu karena Allah? Betulkah kamu berzakat karena Allah? Betulkah kamu berpuasa karena Allah? Lamun bener eta sebab akan berakibat yang pasti terang benderang. Betulkah Dani ngojek teh karena Allah atau karena oleh? Sambil saya tadi berjalan di rumah, mereka dia ngelewat ke Pak Hendra aya motorna. Eureun, samper entong. Disamper bisa ke gawe cendiri. Daripada bisa kepaksa ini, kurang dijeng kadang-kadang bisa terkuat terima penolakan ya, gas langsung. Aku bersama wajah. Karena ngaraman disamper pantai enaknya. Rek ngomong ini tapi orang tertepurun. Rek ngomong moal tapi era dan disamper. Benar teh? Tetap. Bingung. Itu. Tetap tadi pas begitu ya Kang Jerry teh aduh. Tapi dah saya tahu saya, beliau orang istiqomah. Setahu saya beliau pendiri Trapas Istiqomah. Coba saya tes. Gas, bus, Masya Allah. Ya, semoga Kang Jerry sudah istiqomah kan Kang Jerry ya. Salam dari Paramdan. Tuh, tingali. Naon cenah? Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Dan siapakah yang lebih zalim? Gitu. Jadi naon zalim teh? Wa man dan siapakah gitu. Azlamu siapakah yang telah menggelapkan dirinya? Jadi kebohongan itu membuat jiwa akan gelap. Mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka. Coba perhatikan. Pertama dia menyebut Allah, yang kedua Tuhan. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah? Ulaika yu'raduna ala rabbihim. Mereka akan dihadapkan kepada Tuhan mereka. Sampai di yaumil akhir ada kisah itu banyak di Quran tuh. Di dalam Al-An'am, di Al-Qasas,
Di hari kiamat, apa-apa yang dipertuan oleh manusia akan dihadirkan ke dalam dirinya. Maka didatangkan Tuhan-Tuhan yang selain Allah, yang selama ini di dunia dipertuhan. Duit datang, jabatan, tahta, termasuk wanita, termasuk sesuatu yang bersifat negatif lainnya, kemaksiatan, atau objek-objek seseorang sehingga melakukan narkoba, datang. Kenapa? Karena manusia itu sejatinya akan bahagia kalau bersama Tuhannya. Oke, duit datang dan pergi, tapi Allah gak pernah pergi. Jadi Tuhanmu siapa? Allah atau duit? Kalau betul Allah, gak ada urusan dengan ada dan tidak ada. Kalaupun ada, jalannya bersyukur. Gak ada, jalannya bersabar. Itu tuh kan susah. Urusan yang dagang payung ke payung, urusan. Payung, jalan bersyukur. Ke payung, bersabar. Ini mau jadi derita berkepanjangan. Di hoream sholat, hoream hudang, hoream indit. Berarti Tuhanmu itu roti. Maka orang musyrik ada yang pernah menyembah roti, bro. Bener ini cerita bener. Di tengah jalan lapar, di roti. Nah, Tuhan maaf ya aku lapar dah. Itu orang-orang musyrikin dulu begitu, saking ku bodoh. Urusan boga jeung teu boga motor teu urusan. Boga, naon boga? Jalan bersyukur, teu boga jalan bersabar, lain maling. Ieu mah teu boga karena gaul jeung setan, jalan ngabangsat akhirna teh. Beki poe. Jadi benarkah Tuhanmu Allah? Lamun bener Allah, teu urusan rek boga teu boga duit, rek boga teu boga pamajikan. Kan ieu nu jomblo jeung duda di sini. Teu urusan. Ya, najan boga pamajikan. Oke, kalau Tuhannya bukan Allah, tetap derita. Rek jomblo, rek boga pamajikan, derita yang akan didapatkannya kalau Tuhannya bukan Allah. Jelas? Ini jelas atau terlalu jelas nih? Understand? Itu mata la ilaha illallah gitu. Teu urusan sehat gering, teu urusan. Amun sehat berarti naon? Jalan bersyukur, gering. Gitu aja kok susah bersyukur bertemu Allah, sabar bertemu Allah. Innallaha ma'a sabirin. Berarti ini. Iya urusan nganggur jeung gawe teu urusan. Ayat ciri hamba Allah mah boga pada melang. Nu nganggur hamba setan daya. Daya. Oh, teu kitu. Mang mana nganggur wae? Ya geus kumaha deui? Oh, hamba setan berarti deui. Da hamba Allah mah damang, banyak kitu. Teu urusan. Paham, Pak? Aduh. Oke, kita lanjutkan lagi. Teu urusan sip siang sip peuting, teu urusan. Punten. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Teu urusan, bro. Nah, seringkali kan keyakinan kita terpatahkan dengan itu semua. Itu yang selain Allah itu. Maka akan kudatangkan kepadanya Tuhan-Tuhan mereka. Naon
nu kapikiran saat di dinding sendirian di kamar teh, itulah Tuhanmu. Kan ari dieu mah seuri bareng, berpikir bareng, ngarenung bareng gitu nya. Ai balik ka imah makan di balik dinding kamar sorangan mah nya masing-masing deui. Aya nu kanu nen deui. Itulah Tuhanmu. Aduh asa bosan kieu buka, oh gembira, oh iya Tuhan di dinya teh. Itulah Tuhanmu. Karena tadi rumusnya, siapa yang bersama Tuhannya, itulah yang membahagiakannya. Itu. Lamun judi saat Tuhanna, setan. Jelas di Al-Quran, min amali syaiton. Itu. Aduh ya Allah. Mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka, dan para saksi akan berkata, orang-orang inilah yang telah berbohong terhadap Tuhan mereka. Tuh tinggal di wa yaqulul ashhadu haula'il ladzina kadzabu ala rabbihim ala la'natullahi 'alal zalimin. Ingatlah laknat Allah akan ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. Nah, laknat itu terputusnya rahmat. Naon rahmat teh? Curahan dari Allah kepada jiwa orang yang beriman, yang membuat orang beriman itu selalu dalam kedamaian, dalam ketenangan, walaupun diliputi situasi apapun berganti-ganti, karena sadar ini bukan tempat tinggal kita, tapi ini tempat untuk meninggal. Kita akan meninggalkan tempat ini. Apa-apa kan? Yos. Tuh. Siapa orang-orang yang dilaknat itu? Alladzina yasudduna an sabilillah. Tuh. Mereka orang-orang yang menghalangi dari jalan Allah. Orang-orang yang menghalangi jalan Allah. Kalau dirinya terhadap orang lain, dia halangi orang-orang yang menempuh ke sana. Dengan aturan yang berat lah, dengan regulasi-regulasi yang tidak masuk akal, batasan-batasan yang tidak berdasar. Gitu. Karena mereka gak suka ada orang yang menyembah Allah. Atau dia menghalangi dirinya sendiri dengan berpikiran sesuatu yang buruk terhadap yang baik. Kan ngaji teh baik ya, tah anu jolima dipikirannya goreng. Nanaonan tentang pikir-pikir rasa tatayan. Ya, kok tatayan sih? Pikir-pikir kalau ambilkan duit itu bensin ongkopan urang teh pan. Itu loh. Jadi rudat kabeh ku saya tahu. Bensin jadi hitungan, motor kudu servisur, kilometer nambahan. Udah kabeh geus. Yang gampang mangges motor na panggung di dinya geura. Kilometer anger eta mah. Bensin weuteuh gitu tah. Dan mereka ingin orang yang menempuh jalan Allah itu menjadi bengkok. Itu. Ada orang tanpa sadar membengkokkan akidah dengan kalimat-kalimat yang halus, melemahkan manusia dengan kalimat-kalimat yang bijak atau atas nama petunjuk Allah dan Rasulnya. Sehingga contoh sering kita mendengar, ada sebagian paling tidak boleh menggunakan akal. Nah, itu teh ngahalangan teh. Jadi hayang urang teh bodoh kabeh gitu. Ada geus make naon agama? Untuk ku akal, ku irung, ku nafsu. Kudu make akal atuh. Afala ngan agama lain pikiran kan deh. Pikiranna itu hanya pantulan dari akal seseorang. Akalnya kuat atau lemah. Naon wujudna? Pikiran dan perasaannya terkendali atau tidak. Datang emosi ambak ya. Nu ambak berakal tuh. Berakal mata ambak oge. Cuma terkendali tidak, itulah isyarat akalnya kuat atau lemah. Akal kuat atau lemah, isyarat imannya lemah atau kuat. Itu aja. Nah. Terus kita lanjut sekarang ke surat Al-A'raf.
Satu lagi. Nah. Silakan Dok. Al-A'raf 86. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. Dan janganlah kamu duduk di setiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Ingatlah ketika kamu dahulunya sedikit, lalu Allah memperbanyak jumlah kamu. Dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan. Salam Nabi Muhammad. Brotherhood forever. Brotherhood. Saya mau tanya, pernah sampai pada kisah-kisah di Quran tentang kaum Lut? Apa keburukan mereka itu? Sodomai. Boti. Itu tadinya satu orang menjadi dua orang menjadi 4 orang, 8 orang, hingga menjadi kaum Sodom. Saudara nggak salah ternyata. Orang membunuh manusia. Sekarang banyak sedikit. Tadinya cuma 1. Qabil membunuh Habil. Ngalobaan terus. Pembunuhan di muka bumi. Salah satunya, maka Allah peringatkan kita di sini, wala taqudu bikulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillah. Janganlah kamu duduk di setiap jalan dengan menakut-nakuti. Non maksudnya diuk teh lain berarti diukilnya terjadi interaksi. Jangan kamu ngobrol, jangan kamu dekat, jangan kamu sharing dengan orang-orang yang sebetulnya dia itu tidak mau kita menempuh jalan Allah. Naon cirina? Loba nyingsieun. Kade ngaji teh. Payuhnya beriku pos. Urang nenggeus ngalaman, ulah eleh aku jelema nu teu ngalaman. Ande. Urang geus kawin ya, 13 tahun, datang lu jomblo. Mang aing ngawejaan kawin teh matak susah sih. Aslina aing. Kawin teh sumber derita. Pamajikan sumber derita, budak sarua. Duh, kumaha tuh aing boga? Heuh, patuh sumber derita nyari ponya. Oh, nyi heuh ribu, paehan mata boga. Jadi akhirna. Padahal si eta mah can kawin. Tapi kalau Anda menyadari bahwa pernikahan itu ibadah dari kepada Allah, mana apa hati mana? Orang mah jangan lain namahan justru. Ngan situasi can mendukung. Mana salah, Mang? Menikah tuh menyenangkan. Rumah tangga tuh asik. Sensasinya luar biasa. Anda salah. Jadi orang ini mengatakan, matak cek orangnya ceraikan, Mang. Beban tak aslinya. Sok pikiran dirinya. Kenapa di stres nih? Asa benang jalan. Cerai wae tuh. Geus cerai nganggur deui sorangan. Duaan nu nganggur tuh. Aya batur. Enak orang si Nur, datang si Nur. Nur, ieu mah rek sharing we, ieu mah. Cerai deui tiluan tah ayeuna ngumpul. Geus tiluan opatan ieu nih orkes ayeuna teh kitu teh.
Tuh. Jangan pernah kamu percaya dengan situasi yang kamu pernah mengalami ditakut-takuti oleh orang yang belum mengalami, gitu loh. Gitu. Nah, orang kan sadar kan, Tuhan orang, Allah orang dengan sadar, sholat orang dengan sadar, ngaji dengan sadar, toh eleh kudu sadar. Terus tuh. Dan menghalang-halangi orang beriman di jalan Allah. Kemana mang? Rek ngaji, ini ngopi di dia. Ya, jelas. Buka kopi halus ya. Taruh kona. Ya, itu nama studio orang batur. Cek rek video rek tinggalkeun. Weli coba. Itu urang teh pan ieu teh menang kerenangan ieu sugane ngaji kan menang pahala. 10 juta. Tapi memang Nabi teh nyabdakeun kitu tolabul infaridatun 10 juta deui. Rencangan main mahyong. Tinggalkeun atau cicing? So. Nah, Allah mereka kasih tahu, jangan kamu duduk di setiap jalan dengan orang-orang yang menakut-nakutimu. Setelah kita alami, apa takutnya? Allah tuh kan baik. Allah tuh masih penyayang. Allah tuh menggenggam rezeki. Kenapa harus takut? Itu. Nah, dan ingin membelokkan orang-orang yang beriman. Ingatlah ketika kamu dahulu sedikit, Allah memperbanyak, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan. Tuh, kerusakan teh nyeun hukum akhir lewat hukum sebab yang akan dipetik buahnya akibat buah tangannya sendiri. Gitu. Nah, jadi kalau ada kesempatan hidup, maka Allah mengatakan, "Anjana fastabiqul," ayo berbuat baik aja terus dan nikmati kebaikanmu itu. Cari sensasinya. Di jalan raya sedang kita pakai motor, ngalaman teu aya jelema anu rek meuntas. Urang ngalaman teu nyabet. Ngalaman teu? Ngalaman teu? Oke. Jeung urang ngalaman teu eureun. Lalu mempersilahkan. Ngeunah nu mana? Eureun mangga. Kana ati teh terkena. Nu kalaman ku abdi nya, sensasina raos abdi mah. Duka salira mah teh. Itu. Cepat atau lambat dalam kondisi tertentu di hari akan datang, Anda pun akan dipersilahkan oleh hukum Allah. Karena akibat perbuatanmu itu. Dengan caranya Allah. Tapi lamun kurang dicarekan, sebab dah mengakibatkan orang itu terluka perasaannya, kamu juga sama. Gak enak perasaanmu. Besok tong aneh lamun dicarekan ku batur. Terlebih di tanah sucinya, loba cerita, jauh-jauh nyarekan. Memang rumaos abdi baheula tukang curak carek, dicarekan itu teh kusaha. Kudu mun mikir mah oh berarti ulah curak carek lamun lain carekeunana. Mun da carekeun kudu make ilmu. Nyarekan alus teu? Alus mun tempatna mah teu kudu popolotot oge, dan nyarekan rukun jeung syarat. Syarat nyarekan hiji molotot. Eueuh eta teh. Dua tutunjuk. Tilu ngomongkan henteu. Dengan cara muslim saja. Ayi punten. Ini. Dani sebagai driver mawa penumpang pernah ngebut, pernah santai, ngeunah nu mana. Itu terbantu nggak mau cek saha.
Wajar. Bujang. Wajar. Kita tah di jalan tanya. Jadi enak kita persilakan orang daripada kita sapet orang itu. Geus kituan jelaskan gitu. Set, kemudian kanan kiri heula di tong baju eureun. Tet pakai ilmu tuh. Set kosong, set. Silahkan. Turun heula bahkan dia. Muslim saya. Pernah ke berjalan aya jelema ada orang motor. Kurang ditinggalkan. Pernah. Apakah terhenti meninggalkan? Pasti berdampak ke dalam jiwamu, pikiran benang tah. Aduh, orang tuh tentep heula karunya bawa bener tau jelema teh. Biak bensin. Tapi kurang tapi lah. Nutup deui. Pernah nyetep. Ngeunah mana? Sampai ieu mah bener pakai jeung jodoh tah ieu mah tah. Cerita Mang Cimot, ayeuna Bogor di mana Bogor teh? Gede Bage, sugan teh deukeut ka Cicalengka, da ka Palangkagok, nyetep tuh aku Cicalengka, leres teh. Tunggap ka bumi tahu sabaraha kitu teh? 11 wengi, piwarang ringgi heula ada bala kopi, ipek teh urang kalihna teh. Jomlo deui awewe. Tos tika teh acan jeung putra bapak tuh nya. Balik teh pan terobati capekna. Oh iya gitu. Naon nikmat di balik sengsara teh. Allah. Sengsara membawa gitu. Nah, eta teh pengalaman ritme jalan urang teh sensasi teh ieu. Peting-peting pernah teh pakai motor jam 1, jam 2 aya we geulis keur kieu we segala. Jujur pernah teh. Nen Ageng. So, paras cantik. Dilewat, pes. Berdampak kana ati teh. Boa teuing teh. Sama. Atau pernah dibonceng oge. Kita naon teh teu nongkrong priogi uranium gitu. Bom atom ya Allah. Naon heueuh da tukang motoran pan sret nyangsang dina hate teh barang hade. Tapi astagfirullah ingat sadar kan? Nah, ada itu mah pasti kemungkinan walaupun gitu ya bisa jadi salah ongke kemungkinan itu mah nawe bener. Gas. Gitu. Saya kalaman tadi lah dulu kamari ulang ti metal ting di dangi. Serangan di eta di Cileunyi teh. Ya oe mau budak. Gitu. Syukuran napak tuh cing napak. Mau balik. Nafsu aya nu ngajak datangan heula bisi perlu bantuan jamna teu normal euy. Gitu. Dan lain-lain gitu. Gitu. Nah, jelas. Maka jalannya menuju Allah disebut sabilillah. Lamun sabilillah bakal pangejeung subulas salam. Jalan yang semua aspek hidupnya dirasakan damai. Jeung pamajikan damai, jeung anak damai, jeung indung damai, jeung bapak damai, jeung mitoha damai, jeung tetangga damai, di tempat gawe damai, jeung baturan damai. Semua objek-objek yang dia kenal yang terikat dengan dirinya damai, ciri tah. Eta jalan benar. Di dia, abus ka dia, terus asuplah sirat al-mustaqim.
Dan setiap jalan itu punya durasi. Anu ieu goib walau alam. Tugas kita teruslah berjalan. Surat apa teh? Surat terakhir. Al-Maidah ayat 15. Silakan dok. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri biidnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Nabi Muhammad. Tuh. Jadi maka ulama mufassir mengumpamakan sabilillah itu jalan yang sempit. Cimot rumah di mana? Kircon. Aya jalan alitnya. Itulah sabil. Dirinya abus ke jalan PH Mustafa atau jalan Kircon. Ke jalan mana? Ibrahim Haji. Lebih gedenya. Nah, itulah subulus salam. Lamun terus jalan tol, itulah sirat al-mustaqim. Teu meunang mundur, kudu terus gas sampai ujung jalan. Teu meunang balik kanan. Teu meunang ngalaunan. Tah, itu gambaran orang-orang yang sudah masuk ke dalam sirat al-mustaqim mah teu bisa eureun siga gambaran jalan tol. Asup gerbang tol, tinggalin dompet, balik deui mundur teu kengeng. Cileunyi baju keluar deui di mana teh? Bawa Batu. Atau tol itu tuh mana? Sumedang. Lamun salah mengkol mah teu bisa. Teu bisa mundur ya. Telat teh. Matak saya pernah merasakan pengalaman susah di jalan tol lamun teu apal. Basa deka soreang jeung Mahendra ya. Saya teu pengalaman urang sarua. Ieu ka mana ieu? Ai arah mah lempeng nya, lempeng kabeh ge di dieu mah jalan mun mengkol cai teh. Boro putuskan kanan kiri teu hafal mang bas pasir kojing ieu muter deui tah siga kitu. Jadi kesalahan sedikit bisa jadi mengkol arah. Itulah sebab kenapa Allah suruh kita istiqomah bisa mengkol. Kudu waspada. Oke, ya itulah rhythm of the road. Ya, semoga ada manfaatnya. Sudah 11. Jadi fokus di sini, hidup ini sebuah perjalanan menuju Allah dan temukan sensasi dalam perjalanan. Kalau bertemu isyarat bahagia dan lapang dada, itu isyarat jalan benar. Tapi lamun bertemu dengan situasi yang selain itu, buru-buru muhasabah diri, introspeksi, bertobatlah, kamu salah arah. Gitu. Naon sensasinya beda. Gitu. Sok ya iya. Jeung citeh ge sarua naon bedana da sarua kieu citeh ge warnana ge. Tapi ku indra letah pan tuh. Kopi. Sami warna mah. Gitu. Terus teh. Nah, sok ieu jeung susukan Citarum mun banjir sarua kieu. Bener teh? Sami kieu da. Tapi beda tuh aroma. Kopi, itu. Sehingga gitulah kira-kira. Maka aktifkanlah jiwa kita, itulah objek kita merasa. Maka lagu pun mengatakan, cek si Ungu teh, pernahkah kau merasa? Lain melihat, merasa.
Gitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sok orang tiktokan. Silakan Pak Haji.